Halo, Assalamualaikum. Ya. Yalah, sama aja. Lah, Assalamualaikum. Sudah ada yang di dalam lokal? Ini yang di Zoom sudah ada yang dalam lokal ini? Tidak, di luar. Sudah, Pak. Siapa yang dalam lokal? Sudah lengkap zamannya? Nurul? Iya, Pak. Sudah lengkap 12? Belum, Pak. Pemakalah ada masuk? Nurul. Udah lengkap 12 orang. Sudah. Nirwana? Yang dalam kelas sudah masuk belum? Masuk ke gedung O1, Pak. Iya, tapi kita di lokal kok masuk ke gedung O1 gimana maksudnya nih? Iya, Pak. Kami udah di O1, Pak. Iya, masuk di dalam dulu. Udah lengkap kan kawannya belum? Kami belum lengkap, Pak. Masuk dalam masuk. Dah pemakalah udah hadir. Halo? Pemakalah udah hadir dua orang, Pak. Tinggal Feby lagi, Pak. Nah, udah. Silakan diatur duduknya sebentar lagi Bapak turun. Bapak cek yang apa dulu. Yang di Zoom ini. Yang di Zoom dibuka videonya semua. Ya, baik, Pak. Yang di Zoom buka videonya semua. Sambil lihat Zoom nanti buka Google Classroom, diambil absen di Google Classroom ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Dibuka videonya semua. Pemakalah dalam kelas sudah masuk, Nurul? Sudah 2 orang, Pak. Tinggal 2 lagi, Pak. Yang kawan-kawan yang 12 sudah masuk apa belum? Halo, Nurul. Belum, Pak. Baru 4 orang, Pak. Yang 2 dari 12 itu, Pak. Feby Mulyani udah masuk belum? Belum, Rahmat Fadil. Pak. Sudah, Pak. Berapa orang yang udah masuk? Yang belum siapa? Dia. Tes. Nurul?
Iya, Pak. Makalah aktifkan satu Zoom aja sampai makalah ya. Pemakalah satu Zoom aja. Pemakalah udah datang, Pak. Makalahnya udah belum? Mana makalahnya enggak ada dikirim di grup, nampak saya. Udah ya? Udah, Pak. Udah. Pemakalah dah hadir, Pak. Oke, silakan dimulai. Baik, Pak. Rahmat. Ya, Pak. Makalah Rahmat tentang apa ini? Pengembangan kurikulum 2013, Pak. Ya, saya bantu men-share materi Anda di Zoom sebentar dulu. Setelah itu saya turun lagi. Silakan. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki dan hidayahnya kepada kita bersama hingga kita dapat berjumpa pada kuliah kita pada siang hari ini. Dan lupa pula kita ucapkan selawat serta junjungan salam yang mulia kepada junjungan Muhammad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, untuk pemakalah hari ini kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Febi Nuliani. Kepada Febi, silahkan. Mana Febi yang baca Al-Quran mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazani ya'tiyaniha minkum fa'azum. Fa in taba wa aslaha fa'ridu anhum. Innallaha kana tawwabar rahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman. Sadaqallahul 'azim. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan makalah. Pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Febi Mulyani. Kepada Febi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Mulyani, NIM 2119161. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kurikulum 2013. Istilah kurikulum muncul pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir yang artinya berlari, dan kurir dan yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai jarak yang harus ditempuh
oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menetapkan pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana yang mengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum selalu dilakukan oleh dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan dari perkembangan teknologi dan dinamika penduduk yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan. Pengembangan kurikulum biasa dilakukan oleh pemerintah secara umum dan oleh suatu sekolah yang ingin untuk meningkatkan mutu pada lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam pengembangan kurikulum yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah terminologi dalam kurikulum itu sendiri. Menurut Dakir, dalam bukunya Perencanaan Pengembangan Kurikulum menyebutkan terminologi kurikulum diantaranya yang pertama, core kurikulum. Core artinya inti. Dalam kurikulum berarti pengalaman belajar yang harus diberikan baik berupa kebutuhan individual maupun kebutuhan umum. Yang kedua, hidden kurikulum berarti bahwa kurikulum yang tersembunyi. Apa artinya tersembunyi? Tersembunyi berarti tak dapat dilihat tapi tidak hilang. Jadi kurikulum tersembunyi ini tidak direncanakan, tidak diprogram, dan tidak dirancang, tetapi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap output dari proses belajar mengajar. Contoh Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembacaan makalah selanjutnya itu yang akan dibacakan oleh Mari Pak Nisa. Kepada Nisa saya persilahkan. Moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum 2013. Penyusunan dan pengembangan kurikulum dapat menempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Tujuan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntutan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor masyarakat, siswa itu sendiri, serta ilmu pengetahuan. Yang kedua, menentukan isi. Isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan. Pengalaman belajar ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran atau jenis-jenis pengalaman belajar lain sesuai dengan bentuk kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, memilih kegiatan. Seperti organisasi dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan dan pengalaman-pengalaman belajar yang menjadi isi kurikulum dengan mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan. Selanjutnya, merumuskan evaluasi. Evaluasi kurikulum ini mengacu pada tujuan kurikulum. Sebagaimana dijelaskan tadi, evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh balikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi dapat dilakukan secara terus-menerus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kepada Nisa. Selanjutnya pembacaan makalah yang akan dibacakan oleh Vivi Mafika Mulia. Pada Vivi saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu bagian poin C, prinsip dasar pengembangan kurikulum 2013. Ada beberapa prinsip yang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, antara lain yaitu prinsip-prinsip umum. Terdapat beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi ke dalam kurikulum itu sendiri. Dan yang kedua yaitu
prinsip fleksibel. Kurikulum hendaknya bersifat lentur atau fleksibel. Yang ketiga yaitu prinsip komunitas yang harus berkesinambungan. Yang keempat yaitu praktis, yakni mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana. Dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus. Terdapat beberapa prinsip khusus yang harus dikembangkan oleh kurikulum. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang terakhir, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Hanya sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Vivi. Selanjutnya pembacaan makalah yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu D. Kesiapan sekolah dalam mengembangkan kurikulum 2013. Pada implementasinya kurikulum 2013 di sekolah perlu adanya beberapa hal yang harus disiapkan, diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, dapat menunjang terciptanya kegiatan belajar efektif dan efisien. Beberapa sekolah di Indonesia belum dapat melaksanakan kurikulum 2013 karena masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada. Meskipun tenaga pendidikannya sudah siap melaksanakan kurikulum 2013, namun tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka sekolah tersebut dapat dikatakan belum siap menjalankan kurikulum 2013. Salah satu hal yang dihadapi oleh beberapa sekolah adalah belum terdistribusinya buku pelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013. Selain itu, masih ada beberapa sekolah yang kekurangan dalam hal ruang belajar. Kesiapan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 seharusnya juga didukung oleh tenaga pendidikan yang handal, serta peran kepala sekolah dalam koordinasi seluruh staf sekolah pada peraturan implementasi kurikulum 2013. Sebuah sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 harus mengikuti bimbingan untuk tata cara pelaksanaan implementasi kurikulum 2013. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang pertama itu kita minta pada kelompok satu, salah satu anggotanya memberikan pertanyaan. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Izin bertanya Baiklah, moderator. pada Saudari Nora saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu yang pertanyaannya, apakah ada perubahan tentang peningkatan pendidikan setelah merubah kurikulum menjadi kurikulum 2013? Baiklah, untuk kelompok 3, untuk perwakilan kelompok 3 silakan memberikan pertanyaan.
Baiklah, selanjutnya kepada kelompok 4 yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Izin bertanya moderator. Izin moderator. Dari kelompok 4. Baik, kepada Rahma saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawita, NIM 2119160, perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 2. Yang mana pertanyaannya, jelaskan kenapa implementasi kurikulum 2013 perlu disiapkan sekolah secara matang. Jelaskan kenapa implementasi kurikulum 2013 perlu disiapkan sekolah secara matang. Sekian pertanyaan saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kepada kelompok 5 yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Izin bertanya moderator. Moderator. Dari kelompok 5 kan? 11. Untuk kelompok 11 moderator. Yang kelompok 5 lah dulu. Saya moderator. Apa nih? Riri. Kepada kelompok 5 saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Anggiarofi, izin bertanya. Yang pertanyaan saya, bagaimana pengaruh kurikulum 2013 ini terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diulangi, saudari. Bagaimana pengaruh kurikulum 2013 ini terhadap psikologi perkembangan peserta didik? Videonya masih banyak yang belum dibuka itu. Yang tidak dibuka ini sudah saya screenshot, berarti dianggap tidak kuliah ini ya. Ya, yang tidak buka videonya berarti dianggap tidak kuliah. Itu sudah saya screenshot di grup itu. Kecuali pemakalah ya. Kalau pemakalah atau yang di dalam lokal itu sunat dia buka Zoom. Yang wajib pemakalah aja satu. Itu yang di rumah wajib buka apanya, Zoom-nya. Ini masih banyak yang belum ini. Yang belum ini yang dalam lokal ini. Dalam lokal ya saya, Pak. Oh ya. Oke, lanjut. Lanjut, Rahmat. Iya, Pak. Kepada kelompok 6 yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Moderator, izin bertanya. Moderator, ada yang bertanya, terdengar, Pak? Enggak, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Aduh. Coba ulang lagi, siapa yang mau bertanya tadi? Izin bertanya, moderator. Nur Azizah. Silakan, saudari. Perkembangan dari kurikulum tersebut, karena kita melihat ya dari awal pendidikan ini
terjadi beberapa kali perbuatan Maaf saudari, yang gini aja, bagi kelompok-kelompok perwakilan kelompok 6 sampai 12 ketik aja di WAG karena suaranya putus di sini saudari. Jangan di WAG, di sini diklik. Ya Pak. Di sini kan ada Ketik chat aja. ini. Ya, kelompok Pak. lain silakan dibuat saja pertanyaannya. Ditulis supaya jangan lama waktunya karena semua kelompok kan harus bertanya, nanti dipilih 5 soal oleh pemakalah terkait kurikulum 2013. Silakan pemakalah pertanyaan yang ada ditanggapi sambil yang lain menulis pertanyaan. Bagi kelompok-kelompok yang ingin bertanya, diselipkan kelompok berapa dari perwakilan kelompok berapanya ya. Pemakalah silakan menanggapi yang sudah ada. Baiklah, karena pertanyaannya sedang diketik, kami dari pemakalah akan memilih dan meminta waktu untuk mencari jawaban dari perwakilan kelompok. Terima kasih.
Dan sudah lengkap semuanya bertanya, semua kelompok? Ini yang di dalam ini kelompok berapa ini? Sudah? Kelompok berapa lagi? Sudah? Ditulis? Yang lain? Kelompok 11. Oke. Sini. Bisa enggak saya lihat apanya chat? Oh, belum. Saya terlambat baru masuk. Belum nampak saya chatnya. Silakan. Ditanggapi mulailah sesuatu dulu. Apa yang pertanyaan yang mau dijawab dulu? Silakan. Nomor 1 apa? Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Rahmawita akan dijawab oleh Saudari Feby. Pada Saudari Feby, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Feby Mulyani, NIM 2119161. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmawita, yaitu perwakilan dari kelompok 4, yang mana pertanyaannya, kenapa implementasi kurikulum 2013 perlu disiapkan sekolah secara matang? Dalam implementasi kurikulum 2013, perlunya persiapan sekolah secara matang karena mengingat sarana dan prasarana tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum di lapangan, agar tercapainya tujuan, kebutuhan, serta perkembangan pengetahuan di pendidikan. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Feby. Bagi teman-teman yang daring maupun lari yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Baik, pada Saudari Erin, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya Erin Anggriani dari anggota kelompok 11 akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Rahmawita. Yaitu dengan pertanyaannya, jelaskan kenapa implementasi kurikulum 2013 perlu disiapkan sekolah secara matang. Nah, tentu yang terutama pada tenaga pendidik. Bahkan salah faktor dalam keberhasilannya pengimplementasian kurikulum 2013 tentu harus menjadi kesiapan tenaga pendidik, harus dipersiapkan dengan matang. Tentu keberhasilan implementasi kurikulum 2013 di sekolah ini tidak lepas dari peran sekolah, karena kepala sekolah berperan sebagai koordinator pelaksanaan kurikulum. Semua staf di sebuah sekolah dikoordinasikan oleh kepala sekolah agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu kepada terlaksananya kurikulum. Kepala sekolah juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan lancar. Itulah tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Erin. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan yang daring? Saya ingin menambahkan moderator. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai kenapa harus harus ada persiapan dari pengimplementasian kurikulum 2013 tersebut. Nah, yang pertama itu karena kurikulum 2013 lebih memfokuskan kepada bagaimana siswa ini bisa mengikuti arus globalisasi untuk kedepannya. Maka dari itu, seperti yang ditekankan oleh penambah dan pemakalah sebelumnya, ini dia juga harus memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Nah, contohnya dari segi ketersediaan teknologi. Nah, kita menggunakan misalnya Infocus. Sementara di dalam sekolah tersebut kita tidak memiliki Infocus. Tentu ini adalah sebuah kendala
bagi sekolah untuk menjalankan 2013. Dan kemudian juga di kurikulum ini juga dituntut kepada siswa untuk jadi pendengar setia di kelas tersebut. Baik kan? Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Aziza. Selanjutnya itu tambahan dari Saudari Imli. Kepada Saudari Imli saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi teman-teman yang dari masih ada yang ingin menambahkan? Baik, bila tidak ada yang ingin menambahkan, pada Saudari Rahmawita, apakah telah mengerti atau memahami penjelasan dari teman-teman dan pemakalah? Alhamdulillah, terima kasih kepada makalah dan tambahan jawaban dari teman-teman.
Baik, terima kasih atas tambahan dari Bapak. Selanjutnya itu pertanyaan dari enggak, Pak. Kami. Dan saya ulang lagi ya sedikit yang di Zoom. Ya. Setiap perubahan harus dipersiapkan secara apalagi kurikulum itu bicara perencanaannya, kemudian implementasi. Kalau perencanaan ada kurikulumnya, ada evaluasinya. Kalau implementasi bagaimana proses mengajarnya, tentu harus disiapkan. Yang paling utama menyiapkannya adalah ibarat kurikulum itu kendaraan yang menempuh jarak. Kurikulum tadi apa ya istilah apa yang tadi? Ibarat kendaraan yang menempuh jarak kan. Kurikulum itu kan seperangkat rencana untuk menempuh jenjang satu proses untuk mencapai tujuan. Kalau mobil mau berangkat ke Padang, penumpangnya banyak, maka yang menjadi sopir adalah guru. Maka yang paling harus mengenal kurikulum adalah guru itu ada 4-nya itu tugasnya. Pertama, mengimplementasikan kurikulum. Diimplementasikan. Yang kedua, menyesuaikan. Nanti ada jalannya bujelek, jangan dikencangkan mobilnya. Walaupun mobilnya bagus. Ini mentang-mentang mobil bagus, gas giginya 4 terus. Rupanya jalan banyak Gitu juga guru mengajar melaksanakan kurikulum ada penyesuaian. Ya kan? Betul nggak? Analoginya yang mudah gitu menurut saya. Oh, mentang-mentang ke mobil baru, di gas lari 180. Rupanya di Bukit Tinggi tanjakan dari Siku Kagarege itu tanjakan ada 80 buah. Dilarian gitu abi rata tangga-tangga bantu. Bukan tangga saja penumpang bisa celah. Kira-kira begitu persiapannya itu, makanya perlu dipersiapkan, dilihat kondisi anaknya, dilihat mobilnya cocok nak di jalan yang bagus, kalau enggak gimana, harus pelan-pelan. Jadi ya kenapa harus disiapkan? Karena sesuatu yang baru harus dipersiapkan. Di samping komponen-komponen perubahan dari kurikulum itu ada perencanaannya, ada implementasinya. Dari segi perencanaan ada isinya, ada evaluasinya, harus direncanakan dengan baik. Itu butuh persiapan. Tidak bisa pakai RPP yang lama lagi. Harus pakai RPP yang baru. Itu persiapan. Ya wajib. Jadi kenapa harus ada persiapan? Karena perubahan kurikulum akan berdampak terhadap proses belajar mengajar dan perencanaan. Dan akibatnya nanti adalah kepada peserta di itu aja. Lanjut. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Pertanyaan berikutnya itu pertanyaan dari Umi yang akan dijawab oleh Nista. Pada Nista saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ummi Nuratika. Yang pertanyaannya, apakah yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013? Yang pertama, perkembangan pendidikan sangat dinamis dan berubah sesuai dengan tuntutan zaman, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan harus mampu menjawab perkembangan zaman itu. Yang kedua, tuntutan terhadap kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan satuan pendidikan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mereka dapat mengimplementasikan di dunia kerja dan masyarakat. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Nisa. Selanjutnya kepada yang laring, apakah ada yang menambahkan? Saya moderator. Baik, pada Irin saya persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erin Anggriani, NIM 2119136, akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Umi Nuratika. Itu dengan pertanyaannya, apakah yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013? Tentu kalau menurut saya, itu karena pada penyempurnaan SKL, memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan, tentu terdapat rumusan 4 kompetensi inti, yaitu penghayatan dan pengalaman agama. Itu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tentu akan menjadi suatu landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Itulah tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Erin. Apakah masih adakah yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Silakan kepada Saudara Bambang. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Irwanto, NIM 2119151. Boleh saya akan menambahkan jawaban dari Pemakala dan teman-teman. Yang pertanyaan dari Umi, apakah yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013? Yang pertama, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Bambang. Apakah masih adakah yang menambahkan? Izin menambahkan moderator. Baik, pada Saudari Sawal, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Syawal Muslianti, NIM 2119142, akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan dari Umi, yaitu terjadinya perubahan kurikulum 2013 ini karena kurikulum itu selalu berubah-ubah, disebabkan mengikuti adanya perkembangan zaman yang terjadi, terutama itu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian tambahan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah masih ada yang menambahkan? Baik, bila tidak ada yang menambahkan lagi, kita dengarkan penjelasan dari Bapak. Bapak, silahkan. Apa yang mendasari perubahan? Ya, tadi dari jawab itu. Pertama, tantangan zaman, kata si Bambang ya. Zaman ini baru yang terasa sekali waktu kita COVID ini udah berubah zaman kan. Sudah bermenung-menung di dalam kamar kita kan. Kalau berubah berarti berubah cara belajar, sumber belajarnya berubah. Tentu kalau berubah teknologi, berubah ilmu, tentu berubah. Kalau tidak diikuti perubahan itu, maka siswa kita akan tertinggal. Kemudian karena perubahan ilmu, berubah model kerja orang. Berubah nggak cara kerjanya? Saya biasanya ngajar di papan tulis, sekarang lewat. Maka untuk menyesuaikan itu apa yang harus dipersiapkan kepada generasi? Maka kurikulum harus berubah. Jadi perubahan kurikulum mengharapkan perubahan kompetensi. Guru memang salah satu pekerjaan yang masih tidak tergantikan, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan oleh teknologi, oleh mesin. Dengan sekarang bercita-cita lagi jadi pegawai, tidak ada lagi. Sekarang guru itu tidak ada PNS lagi, kontrak lagi.
Model kerja pegawai sekarang diserahkan ke mesin. Daftar hadirnya tidak ada dicatat-catat, fingerprint. Ya kan? Laporan pekerjaannya pakai laporan kerja, pakai aplikasi. Tatap mukanya lewat Zoom. Kita berubah dunianya. Kaget enggak kita berubah itu? Awal-awal berubahnya kaget enggak? Kaget, Pak. Begitu cepat perubahan itu mengharuskan kurikulum harus berubah. Karena dia berpengaruh kepada pengetahuan kita. Ya kan? Kalau dulu saya anak-anak kita tidak tahu HP, sekarang sudah mengenal HP. Maka semuanya harus banyak perubahan. Jadi ada tantangan zaman, perubahan ilmu pengetahuan, kemudian perubahan kompetensi, maka berubah kurikulum. Itu aja. Baiklah, terima kasih atas penjelasan Bapak. Kepada Saudari Umi, apakah bisa memahami penjelasan dari pemakalah, forum, serta tambahan dari Bapak? Alhamdulillah sudah bisa, moderator. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Saudari Nirwana yang akan dijawab oleh Vivi. Pada Vivi, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Mafika Mulia, NIM 2119251. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nirwana, perwakilan dari kelompok 3. Apa kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013? Yang pertama yaitu kelebihan dari kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketiga, lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Dan yang terakhir yaitu mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Dan ada juga beberapa kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Yang kedua, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Dan yang terakhir, dalam menyusun RPP, guru masih kurang kreatif. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vivi. Apakah ada yang menambahkan, baik mau daring atau daring, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Silakan Saudari Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anggriani, 21-19-136 akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Nirwana Putri. Apa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013? Tentu kalau menurut saya itu lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Maksudnya itu dengan adanya kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih maksimal dalam membentuk karakter peserta didiknya. Tentu dalam menekankan kepada pendidikan karakter ini, tentu lebih menarik kepada upaya pembangunan karakter dan juga budi pekerti luhur, tentu ditekankan kepada semua program studi yang ada, sehingga memungkinkan karakter anak bangsa itu semakin terbentuk. Yang kedua, dia memungkinkan siswa itu lebih aktif, inovatif dan kreatif. Tentu akan maksudnya itu dia akan memudahkan proses karakter. Kemudian lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Tentu akan menjadi siswa yang responsif ini dalam berbagai hal. Tentu akan peserta didik akan diajari untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial, baik di tingkat lokal, daerah ataupun nasional. Hal ini sangat penting dalam rangka memupuk kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsa. Itulah tambahan dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Erin. Apakah ada yang menambahkan lagi? Saya tahu ruang Pak. Saya tahu. Ruang apa?
Yang DT bang, WD dulu. Izin menambahkan moderator. Aduh absen di T3 Pak. Nanti pakai untuk yang manual. Di samping sampai duduk Pak. Ya, kalau sampai. Ya, T3 samping. Pas sakit untuk fotokopi itu. Dulu Pak. Baiklah kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Ingin menambahkan moderator. Baik, silakan Saudara Adityo. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan pertanyaan dari Minor Etika tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Kelebihan dari kurikulum 13 itu memungkinkan siswa lebih aktif dan inovatif. Selain memudahkan proses pembentukan karakter, kurikulum 13 memiliki keunggulan dari mendorong siswa untuk lebih aktif. Kurikulum ini mendesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif dalam berbagai hal, khususnya memecahkan sesuatu masalah dalam proses pembelajaran. Dan selain itu, akan penyediaan fasilitas pembelajaran lebih lengkap dan lebih efisien, sehingga siswa mudah memahami tentang materi yang dibahas. Adapun kekurangan dari kurikulum 2013 itu guru tidak terlibat dalam pembuatan kurikulum 2013 tersebut. Kelemahannya pertama adalah pihak guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum, sementara guru adalah pihak yang berinteraksi secara langsung dengan siswa tersebut. Mungkin hanya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Saudara Adityo. Apakah masih ada yang ingin menambahkan dari teman-teman? Izin menambahkan moderator. Izin menambahkan moderator. Tambahkan moderator. Baiklah, kepada Saudari Nur Azizah saya persilahkan. Siapa moderator? Nur Azizah. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya sepakat ya dengan kelebihan dari kurikulum 2013 tersebut. Namun saya ingin menambahkan terkait dengan kelemahan dari Kurtilas. Nah, kita melihat ya di bangku jenjang SD itu sekarang sudah beralih kepada buku-buku tema. Sehingga dalam satu tema ini tercakup di dalamnya beberapa materi di dalamnya, contohnya ada IPA, IPS, matematik, sehingga ini melihat kita yang terbiasa dengan pembelajaran yang terpisah-pisah ini kebingungan, bukan saja kita, namun orang tua juga kebingungan, sehingga dalam mendidik anak-anak, orang tua juga tidak bisa memahami dan tidak bisa membimbing anaknya seperti itu. Nah, dengan pembelajaran online seperti ini, maka orang tua juga terpaksa untuk mengikutkan anaknya ini ke les. Nah, kemudian juga mengambil les untuk penyelesaian itu PR dan sebagainya, sehingga yang menjadi kendala adalah tidak terarahnya pelajaran yang disediakan oleh buku dari tema-tema tersebut. Itu yang dapat saya pahami. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudari. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Baiklah, silakan kepada Rahmawita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmawita, NIM 2119160 akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Nirwana. Nah, pertanyaannya kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Menurut saya kelebihannya yaitu yang pertama, menuntut siswa lebih aktif. Yang kedua, murid yang memiliki pengetahuan dalam hal berbicara juga dapat aktif karena pada kurikulum dulu hanya murid yang pintarlah dalam teori yang dikatakan aktif.
Sementara kekurangannya yaitu murid tertekan karena harus mencari sendiri materi yang tersebut. Yang kedua, guru merasa kebingungan karena kurikulum yang baru yang biasanya dengan kurikulumnya yang lama. Sekian tambahan jawaban dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rahmawita. Sepertinya sudah cukup ya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Bapak. Kepada Bapak saya persilahkan. Oke, saya kira memperkuat saja jawaban yang pertama tadi, karakteristik atau kelebihan K13 itu karakter. Ya, itu perlu dicatat itu. Jadi penguatan karakter, tidak lagi pengetahuan saja yang dibangga-banggakan. Karena tantangan ke depan itu orang yang berkarakter yang lebih berhasil. Biar IPK-nya sedang-sedang saja, tapi punya karakter. Karakter itu banyak. Berjuang, berani, tabah. Itu karakter itu. Tidak cengeng, tahan banting, tidak penakut, semangat tinggi. Itu karakter. Yang menentukan keberhasilan orang itu. Makanya kurikulum 2013 itu muncul istilah pendidikan karakter. Nanti ada babnya khusus membahas nanti pendidikan karakter kalau tidak salah saya itu. Ya. Yang kedua, lebih aktif anaknya. Lebih aktif. Ya, yang belajar itu siapa? Peserta D. Guru itu sebagai apa? Nah, ada lagi pengajar fasilitator. Tapi sekalipun sebagai fasilitator, dia tetap menguasai kurikulum. Kemudian responsif terhadap perkembangan perubahan. Nah, kan itu yang menarik tadi disampaikan oleh pemakalah, responsif. Jadi mahasiswa harus respon, ada isu-isu terbaru terlibat kita. Orang musalah di samping rumah kita pura-pura nggak tahu aja. Padahal kita jurusan PA, itu tidak responsif. Orang ada hari besar agama Islam di sekitar kos kita pura-pura nggak tahu jurusan kita PAI. Itu tidak responsif namanya. Orang mengumpulkan dana untuk pembangunan jalan, kita pura-pura tidak tahu, itu tidak responsif. Karena kurikulum 2013 itu dia lebih kontekstual. Apa yang terjadi, itulah yang di luar kelas itu dibawa ke dalam kelas. Pengalaman anak itu pengalaman nyata. Tidak hanya teori. Paham ya? Jadi Anda pun harus begitu. Sebagai mahasiswa PAI harus respon. Nah, siswa sejak SD sudah diajak responsif. Makanya tema-temanya itu sebenarnya ada positif negatif. Positifnya yang diangkat dalam pembelajaran itu tema yang terjadi di tengah masyarakat, lingkungan keluarga saya. Jadi yang dipelajari keluarganya. Penilaian lebih komprehensif, ada aspek kognitifnya, aspek apa lagi? Afektif dan psikomo, harus semuanya ini. Nah, itu ciri kurikulum 2013, kelebihannya. Jadi tidak hanya menilai, makanya saya tanya tadi, masuk Zoom sekarang? Ada masuk Zoom? Kok diam aja orang dalam Zoom? Masuk, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Dengar suara saya kan? Dengar. Dengar, Pak. Ya. Itu saya memperkuat. Kemudian guru ditempatkan lebih dominan ya, bukan tidak sebagai pengajar. Pengajar tetap juga, tapi yang lebih dominan sebagai
Ada nggak guru ceramah? Ada, namanya mengarahkan materi, nanti disuruh diskusi. Diskusinya gimana? Macam-macam. Modelnya cooperative learning-nya, tipe-nya banyak. Ada tipe ini, tipe itu. Bisa nggak itu diterapkan? Itu. Siapa yang aktif? Siswa. Inquiry, discovery, learning. Guru ngapain? Membuat suasana itu supaya siswa bisa mencari apa yang disiapkan sumber belajar. Makanya guru sekarang harus pandai buat video pembelajaran. Harus pandai menulis. Kasih sumber belajar. Ya. Nah, banyak lagi kelebihan-kelebihan. Kekurangannya juga ya sedang ditinjau orang, makanya sudah dilakukan revisi 1, revisi 2. Sekarang masih ada revisi kabarnya. Menghadapi Merdeka Belajar. Nama kurikulumnya apa lagi nanti? Kurikulum Merdeka. Ada kampus Merdeka, ada Merdeka Belajar. Jadi penguatan K13 itu sekarang sudah mengarah kepada Merdeka Belajar. Belajarnya merdeka. Bebas. Seperti corona kemarin. Kan bebas Anda kan? Sambil tidur-tidur belajar. Ditutup kameranya. Ini udah dibuka kameranya semua, nak. Ada yang tutup kameranya, nak. Mana yang tertutup kameranya itu terlalu bebas dia itu. Bebas masak, bebas makan, bebas minum. Enggak apa minum ya, yang di Zoom juga boleh minum. Tapi kameranya dibuka. Ya. Kelemahan-kelemahan itu juga sedang direvisi. Maka kurikulum 2013 itu ada edisi revisi. Sekarang itu sudah revisi yang keberapa, nggak tahu saya. Revisi keberapa sekarang pemakalah tahu. Tapi akan mengarah ke revisi kurikulum Merdeka Belajar. Karena 2013 kan sudah berapa tahun itu? Sekarang 2000 berapa? Sudah harus berubah. Kayaknya prediksi ini ya, tahun 2022 kita pakai kurikulum baru. Namanya kurikulum Merdeka Belajar. Kayaknya. Kan sudah 9 tahun. Dulu 94 berubah 2004 berubah KTSP. KTSP berubah 2003. Nah, sudah 9 tahun. Maka banyak kelemahan-kelemahan yang sedang dikaji. Di antaranya itulah. Guru lebih dibebani, administrasi guru lebih apa. Sekarang juga sudah dikurangi. RPP itu 1 lembar saja lagi. Mengurangi. Itu kelemahannya. Kan itu dikaji kelemahannya. Dikurangi RPP selembar aja. Lalu ngapain guru? Ya fasilitasi anak itu belajar. Bawa dia jalan-jalan. Baik jalan-jalan, guys. Dan di dalam lokal. Tuh, tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Nora Fadila yang akan saya jawab sendiri. Yaitu, apakah berubah tantangan peningkatan pendidikan setelah kurikulum menjadi kurikulum 2013? Tentu saja, apakah perubahan tentang peningkatan pendidikan setelah merubah kurikulum menjadi kurikulum 2013, Pak? Perubahannya, Pak? Tentu saja ada perubahan pada kurikulum 2013 dibandingkan kurikulum lama, yakni terkait dengan penataan sistem pembukuan dan penataan terhadap pelatihan guru. Hanya sekian dapat saya sampaikan. Baiklah, kepada teman-teman yang menambahkan, saya persilahkan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan?
izin menambahkan sedikit moderator. Baik, pada saudari Sawal silakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban pertanyaan dari Nora dengan pertanyaan, apakah ada perubahan tentang peningkatan pendidikan setelah berubahnya kurikulum 2013? Menurut saya tentunya ada, karena meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan mendatang. Sedikit yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Sawal. Pada teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Menambahkan moderator. Silakan saudari Erin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erin Anggriani. 11.136 akan menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Nora Fadila, yaitu dengan pertanyaannya, apakah perubahan tantangan pendidikan menjadi kurikulum 2013? Tentu kalau menurut saya itu ada, karena dalam perubahan dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 ya, itu akan menjadi perubahan karena berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan secara internal maupun tantangan secara eksternal gitu. Kalau tantangan secara internal itu yang terkait dengan kondisi pendidikan, tentu dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tentu pada standar isi, standar proses standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan kalau tantangan secara internal ya, tentu terkait dengan sosial. Tentu pada akibat perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Itulah tambahan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Erin. Apakah masih ada teman yang ingin menambahkan? Baik, bila tidak ada yang ingin menambahkan lagi, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya. Pak, suaranya nggak terdengar, Pak. Suaranya nggak terdengar, Pak. Oh, Tuhan. Itu. Oke, jadi perubahannya ya, kalau perubahan itu semua standar yang disebut, siapa tadi yang komentar tadi itu? Itu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar evaluasi, itu berubah. Pasti berubah. Ada yang dikurangi, ada jamnya yang ditambah, ya PAI dulu udah 2 jam jadi 3 jam, ada yang jadi 4 jam, di SD jadi bertambah PAI-nya. Syukur itu PAI bertambah, alhamdulillah. Sebenarnya Anda termasuk yang bersyukur itu. 3 jam di SD, 4 jam di SMA, dulu 2 jam. Udah perubahan kan dari segi PA? Kalau dari yang lain ada yang dibuang mata pelajarannya kan? Kita sebenarnya dari segi ke-PAI-an kita bersyukur. Kalau ditambah mata pelajaran PAI, bertambah jam, bertambah gurunya kan? Jadi daya serap guru PAI lebih baik. Walaupun sekarang guru itu sudah tidak banyak PNS lagi, guru itu lebih kontrak lagi, P3K. Tapi kita akan yang penting pengabdian ya, mau PNS, mau kontrak. Nah, penting, yang penting pengabdian. Karena menjadi guru itu adalah pengabdian. Kalau mencari PT, jadi guru pun tidak ada PT. Parah ke gaji, Pak. Parah ke digaji kan. Guru banyak dibutuhkan. Negara lah hampir bangkrut loh. Maka tanamkan dari sekarang Anda jadi guru itu jangan minta ke Tuhan begini.
Ya Allah, tambah ilmu saya, ilmu ini bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Itu aja. Lalu rezeki saya, ya Allah, Engkau yang mengurus rezeki saya, ya Allah. Mungkin rezeki yo tidak jadi guru, tapi yo tetap mengajar. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Hah? Kok takut ragu kalian? Hah? Kalau kalian ragu, masa Allah yang memberi rezeki, itu lama tauhid anak PAI ini. Ada Allah aras, apa Allah pemberi rezeki. Jadi itu ya. Ini banyak penelitian tentang K13 dibaca di Google Classroom. Nanti bisa jadi skripsi itu apa nanti ya. Tentang K13 ini sudah di Google Scholar, maksud saya, bukan Google Classroom. Google Scholar atau Google Cendekia. Apakah meningkat hasil belajar orang dengan K13 tergantung apakah modelnya sudah dirubah apa belum. Medianya sudah disiapkan apa belum. Cara mengajar gurunya sudah interaktif atau belum? Kalau sudah meningkat, nah itu butuh penelitian. Jadi menjawab peningkatan itu butuh penelitian. Makanya dalam penelitian kuantitatif ada namanya penelitian eksperimen. Buatlah proposal eksperimen. Apa contohnya? Peningkatan hasil belajar PAI melalui metode cooperative learning. Nah, diuji. Dilihat, tidak bisa menjawabnya itu. Tapi dari faktanya memang kelemahannya ada, kelebihannya ada. Buktinya kelebihannya ada ya karakter tadi kan sudah dijelaskan di awal tadi kan. Anak lebih responsif, belajar tentang lingkungan dan sebagainya. Nah itu aja. Udah 5 itu kita jawab belum? Satu lagi silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Resti yang akan dijawab oleh Nisa. Kepada Nisa saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Resti Rahayu. Yang pertanyaannya, apa saja kendala atau masalah yang dihadapi dalam penerapan kurikulum 2013? Yang pertama bagi guru. Belum meratanya pelatihan bagi guru. Kemudian guru belum memahami substansi kurikulum 2013 sehingga guru masih kesulitan dalam menyusun RPP dan penilaian masih dirasa sulit. Yang kedua bagi siswa. Siswa cenderung pasif mendengarkan penjelasan dari guru. Butuh waktu untuk menjadi aktif, mencari dan mempelajari materi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nisa. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Kepada Saudari Asrina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erin Anggriani, NIM 2119-136. Tunggu Erin. Apa moderator? Hasrina Pak tadi Pak. Yang luring yang menjawab. Siapa tadi itu? Udah langsung aja dia menerobos. Siapa tadi itu? Ini orang yang dalam lokal diam-diam aja disuruh dia menjawab ganti-ganti ya. Silakan moderator. Baiklah, kepada Saudari Asrina saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erin Anggriani, NIM 21191336, Tunggu dulu, akan Erin. menambahkan jawaban. Rin, tunggu dulu, Rin. Ini belum selesai, Rina. Iya, Anda moderator tegas lah dikit. Sebentar. Kepada yang daring, saya harap diam terlebih dahulu ya. Ini yang daring menjawab terlebih dahulu. Pinjamkan Zoom-nya sebentar, belum terdengar di kawan. Oh, pinjamkan Zoom-nya aktif. Aktif nih. Pinjamkan ke dia sebentar. Itu sudah terdengar oleh kawannya yang di rumah, dia komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Serina Sukumayang, NIM 21191446 akan menambah jawaban dari pertanyaan Resti yang pertanyaannya, jelaskan apa kendala atau masalah yang dihadapi dalam penerapan kurikulum 2013. Menurut saya, permasalahannya dalam penerapan kurikulum 2013 yaitu sering bergantinya regulasi dan revisi peraturan yang berulang, belum meratanya pelatihan pada guru, belum lengkapnya sarana dan prasarana dan buku pegangan siswa kurang lengkap dan lain-lain. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hasrina. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan yang dari daring. Silahkan teman-teman yang daring yang ingin menambahkan. Izin menambahkan moderator. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Erin Anggriani, NIM 21191336, akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Resti Rahayu, yaitu yang pertanyaannya apa saja kendala atau masalah yang dihadapi kurikulum 2013. Tentu adalah dalam pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan-hubungan yang diperoleh dalam suatu informasi pendidikan, baik dalam sarana maupun prasarana untuk mempersiapkan alat-alat pendidikan. Itulah tambahan dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Erin. Kepada teman yang ingin menambahkan, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Bila tidak ada yang ingin menambahkan lagi, kita lanjut mendengarkan penjelasan dari Bapak. Kita sampai jam berapa? 12? Oh. Baiklah, penjelasan berikutnya dijelaskan oleh Bapak. Kepada Bapak saya persilahkan. Tadi bisa kita ringkas, simpulkan yang jawab dalam teman tadi, masalah-masalah K13 ini lebih banyak ini masalah-masalah dulu, awal-awal K13. Sekarang itu yang terasa masalah K13 itu kan yang baru-baru itu, umpamanya guru lebih banyak sibuk dengan urusan administrasi, maka Menteri Pendidikan merubah kurikulum itu, RPP-nya dari banyak lembar menjadi satu lembar. Supaya apa? Satu lembar. Supaya guru tidak banyak administrasi. Tambah yang lain-lain tadi, ya masih guru belum lengkap semuanya mengikuti pelatihan. Ya ada juga masalah-masalah itu. Dari segi proses pembelajarannya, kurangnya sarana prasarana. Ini juga sudah terkait yang awal tadi. Sarana prasarana kita masih kurang memadai. Mendingan kita dibanding atau di sekolah-sekolah di kampung-kampung, apalagi kayak daring kemarin itu, harusnya kurikulum itu kan berubah
Kalau pembelajaran daring, kurikulumnya daring. Ini kurikulumnya normal, pembelajarannya banyak masalah. Ada yang stres. Anda termasuk yang stres kemarin? Ada yang masuk stres nggak? Ada banyak yang stres kan? Banyak masalah kurikulum 2014 itu implikasinya banyak, apalagi dengan ditopang dengan pandemi kemarin. Ya, sekian itu aja. Baik, kita cukupkan demikian kuliahnya. Atau masih ada moderator? Silakan. Habis. Yang tidak terjawab itu dicari jawabannya sendiri ya. Pokoknya yang bertanya tetap semua kelompok. Nanti boleh dipilih pertanyaannya 5 oleh pemakar. Karena bertanya itu, saudara, adalah kemampuan tersendiri. Orang yang tidak biasa bertanya, dia sulit mengungkapkan apa sih yang mau saya tanyakan. Karena kemampuan bertanya itu perlu. Karena bertanya itu punya apa tujuan kita, apa yang mau kita tanyakan, bagaimana cara menanya, apa kalimat tanya kita. Kalau orang yang tidak membaca, dia tidak akan mungkin bertanya. Maka dipastikan setiap makalah yang dibaca baru bisa bertanya. Kalau Anda tidak bertanya, tidak membaca, coba-coba bertanya, malu nanti. Betul nggak? Karena sudah ada di makalahnya, kok ditanya lagi. Misalnya, yang ditanyakan itu harusnya analisis kan bagus pertanyaan-pertanyaannya tadi saya catat. Kenapa perlu ini yang perlu jadi garis bawahi kuliah kita yang belum ada di makalah itu umpamanya kenapa apa landasan perubahan kurikulum ya itu tidak ada di makalah itu. Dasarnya tadi sudah dijawab oleh pemakalah. Kemudian apa sih apanya yang berubah? Nah, karena pembicaraan kita sudah banyak perubahannya ya. Ada dari dulu kurikulum KTSP ke KBK banyak K13. Kemudian perubahan revisi, ada lagi yang direvisi. Itu apanya yang berubah? Itu harus sampai ke situ didalami. Nanti kalau keluar soal dalam ujian sampai ke situ dijawab. Ya kan? Kan ada revisi-revisi yang terakhir sampai RTP 1 lembar. Itu menunjukkan ada perubahan. Memang itu satu kelemahan juga tadi kata siapa tadi itu yang menyebutkan kelemahannya berubah-ubah regulasi. Kemudian yang paling penting juga diketahui dalam makalah kita ini yang belum ada juga adalah karakteristik atau bolehlah disebut kelebihan dan kelemahan tadi bolehlah ya. Apa sih kelebihannya K13 itu tadi sudah dijawab tadi pamannya karakternya ya kan? Ada siswanya lebih aktif dan inovatif. Anda merasakan Anda lebih aktif semenjak corona ini kan? Mana yang lebih aktif anak disuruh mendengar daripada anak disuruh mencari? Anak lebih suruh mencari. Dapat, tidak dinilai, tidak mesti. Tapi proses mencari itu menjadi pengalaman. Itu yang disebut experience. Apa namanya? Experience itu apa artinya? Yang dibutuhkan oleh manusia masa depan itu pengalaman belajar. Karena semuanya tidak bisa dipelajari, tapi semuanya bisa dipelajari. Kita tidak mungkin mempelajari semua pengetahuan, tapi akan disesuaikan dengan kondisi. Kita akan belajar. Orang yang punya pengalaman belajar, itu yang dibutuhkan masa depan. Karena kalau ilmu, dia akan ilmu yang Anda pelajari sekarang, 5 tahun ke depan, saya tidak ngajar ini lagi. Mata kuliahnya sama, tapi saya tidak ngajar K13 lagi. Besok itu sudah keluar kurikulum Merdeka Belajar. Mata kuliahnya apa? Analisis kurikulum Merdeka Belajar. Apakah ini juga mau saya jelaskan nanti? Orang sudah pakai kurikulum Merdeka Belajar? Enggak, berarti saya enggak respon. Ayo, gitu. Jadi
Ada juga yang bertanya, Pak, kurikulum itu kenapa sering berubah? Justru tidak berubah jadi masalah, cuman perlu persiapan. Tadi sudah ditanya oleh pemakalah pertama tadi. Harus disiapkan betul perubahan kurikulum, tidak hanya tukar menteri, ubah kurikulum. Berapa biaya perubahan kurikulum itu? Tahu? Nah, tugas Anda itu. Apa tugasnya? Cari berapa biaya yang dihabiskan negara untuk merubah kurikulum itu. Minggu depan saya tanya secara acak. Saya tanya secara dengar itu yang di Zoom. Dengar apa? Zoom terdengar? Oke, demikian kuliah kita. Sekalian, terima kasih partisipasinya, moderatornya bagus, aktif. Cuman Zoom-nya kurang terdengar tadi ya. Minimal yang pakai Zoom yang di lokal adalah PMK. Yang lain mendengar saja ya. Ya, Boleh tidak pakai Zoom. Tapi yang di rumah wajib pakai Zoom. Wajib dibuka videonya. Dan setelah ini klik hadir di absen Google Classroom. Sudah saya buat nak? Sudah kan? Belum, Pak. Buat semua. Kalau itu semuanya harus diklik. Ini yang manualnya juga ditandatangani yang 12. Ini pegang oleh Kusma ini. Siapa Kusma? Yang minggu kemarin siapa yang hadir? Tandatangani oleh dia nanti. Nah, nanti laporkan ke Bapak. Yang minggu ini yang hadir. Itu aja. Yang tidak hadir dikasih aja garis atau kasih kalau yang DR kasih DR yang tidak dalam kelas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ini kita baru bicara kurikulum dalam pengertian rumah besarnya. Belum masuk ke PA. Padahal mata kuliah kita analisis kurikulum PA. Kalau kita bikin rumah, yang bikin rumahnya dulu atau kamarnya? Rumah dulu yang kita buat, baru ada kan? Nah, PAI itu ibarat kamarnya. Nanti kita masuk ke PAI-nya. Apa sih tujuan PAI? Apa karakteristik pelajaran PAI? Nah, itu yang kita masuk lagi nanti. Tapi minggu depan kita masuk ke kelompok berapa besok? Kelompok 3 hadir sekarang. Apa materinya? Cari nanti ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Yang di rumah sehat-sehat, yang dalam kelas juga sehat-sehat. Kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu kita bermanfaat, badan kita diberi kesehatan. Karena perlu Anda ketahui semua bahwa nikmat yang paling besar itu, yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Dan nikmat yang paling rendah itu adalah harta. Jadi kesehatan itu adalah nikmat yang paling tinggi. Sedangkan nikmat yang lebih bagus adalah anak yang saleh. Sementara nikmat yang paling bagus lagi adalah nikmat husnul khatimah. Jangan Anda pikir nikmat itu hanya duit. Kita nikmat itu, kesehatan itu adalah nikmat yang paling besar. Ya, kita berdoa semuanya sehat-sehat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Larin. Agi Larin. Dah bro, keluar lalai. Mandu tu. Oi. Baik, Larin.